Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wanita di rumah, mungkin yang ibu-ibu ya, masih banyak yang takut kalau seandainya disuruh tes kesehatan oleh dokter misalkan, atau disuruh tes kesehatan sama suaminya. Dek, 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 coba kamu tes pap smear. Akhirnya, nggak jadi ya, takut ya mau tes pap smear. Nah, siapa yang takut? Ada nggak nih? Ayo ngaku ya. Nah, silakan tulis di kolom komentar kenapa kok belum mau tes pap smear, ataupun yang sudah mungkin ya bisa ceritakan pengalamannya. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe channel Sadam Ismail ya, supaya teman-teman bisa update terus informasi kesehatan di channel ini. Saya nggak takut dok, ya cuma malu aja ya, mungkin bisa ada ya yang hal itu dengan alasan itu karena memang kalau cek pap smear ya ini kan ya mesti kita dilihat oleh orang lain ya, walaupun memang yang melihat yaitu tenaga medis ya, misalkan ibu bidan dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang alasannya karena memang takut ya, takut nanti ketahuan penyakitnya dok. Kalau nanti takut saya jadi ya nggak bisa tidur, kemudian nanti kalau ketahuan saya ya nggak semangat. Nah, ini bisa juga. Ataupun misalkan takut karena ada gosip ya kalau pap smear itu memiliki bahaya ataupun efek samping. Nah, jadi kita bahas. Apa itu pap smear? Nah, pap smear ini adalah prosedur pemeriksaan ya pada leher rahim ataupun bahasa medisnya itu serviks ya, untuk mendeteksi ada tidaknya sel-sel abnormal. Ini resikonya nanti bisa menyebabkan kanker serviks ya kalau seandainya ada sel abnormal. Nah, jadi tujuannya dilakukan pap smear ini yaitu sebagai screening ya, sebenarnya screening kesehatan wanita ya, untuk mendeteksi ini kanker serviks ataupun kanker leher rahim. Apakah tes pap smear bahaya dok? Nah, jadi jawabannya nggak bahaya. Jadi tes pap smear ya ini merupakan prosedur yang aman dilakukan dan tidak berbahaya ya untuk kesehatan wanita. Ya justru malah bagus ya, nanti bisa screening secara rutin. Nah, prosedur medis ini itu tidak menimbulkan rasa sakit, tapi memang yaitu kalau selama prosedur itu ada rasa tidak nyaman ya di area kewanitaannya. Nah, kapan kira-kira perlu dilakukan pap smear? Nah, untuk kapan diperlukan pap smear itu sebaiknya oleh wanita yang sudah menikah. Ya, jadi perlu dilakukan screening. Atau misalkan sudah aktif ya berhubungan seksual, itu juga perlu dilakukan screening. Atau misalkan ya teman-teman bisa melakukannya itu 3 tahun sekali ya, bersamaan dengan tes HPV. Nah, apalagi ya tes HPV ini banyak sekali tesnya. Tes HPV itu adalah human papilloma virus. Nah, ini untuk mendeteksi adanya infeksi HPV ini ya. Nah, inilah ya penyebab dari kanker serviks HPV salah satunya. Nah, jadi teman-teman ya, jadi penting sekali untuk wanita yang sudah menikah ataupun yang sudah aktif berhubungan seksual ya, untuk melakukan tes pap smear ataupun screening secara rutin. Nah, kemudian ya kita masuk ke pertanyaan ya, mungkin teman-teman kira-kira ada nggak resikonya dok, efek sampingnya yang timbul ya ketika melakukan pap smear. Nah, teman-teman ya, efek samping yang timbul ketika melakukan pap smear itu ada ya, paling ya rasa nggak nyaman ya di misfinya ataupun di organ kewanitaannya selama prosedur ya, bisa iritasi ataupun perdarahan minimal ya ketika prosedur dilakukan, tapi ini kasusnya jarang sekali ya. Kemudian adanya alergi ya, alergi pada latex ya, karena kan medis ataupun ibu bidan ataupun dokter ketika melakukan pap smear ya itu kan menggunakan handscoon. Nah, kalau ibu-ibu alergi terhadap latex karetnya itu bisa ada alergi. Tapi kalau ada alergi, ingatkan, Bu, saya alergi latex. Ya, jadi biar nanti bisa diantisipasi biar gak alergi. Poinnya adalah tidak semua wanita ketika melakukan prosedur itu mengalami efek samping, baik rasa nggak nyaman, baik iritasi, baik perdarahan yang minimal, ya bisa tidak sama sekali. Nah, sebaiknya ya jangan melakukan pap smear ya ketika sedang menstruasi ya, itu nggak boleh ya. Kemudian jangan berhubungan dalam waktu 24 jam sebelum tes dilakukan. Nah, karena apa? Karena bisa peradangan ya, ketika berhubungan kan ada jaringan-jaringan yang mengalami peradangan walaupun nggak tahu.
Nah, kemudian ya ketika mau pap smear itu jangan menggunakan pelembab, ya, pelumas, krim ya di area kewanitaannya ataupun obat-obatan. Ya minimal ya 3 hari sebelum dilakukan tes itu sudah nggak pakai. Kemudian juga ketika teman-teman ya mau tes itu jangan menggunakan pencuci ya vagina, misalkan dowsing dan sebagainya, itu jangan pakai ya 3 hari. Ataupun teman-teman misalkan sedang menggunakan obat-obatan ya, misalkan antibiotik, ya itu sebaiknya konsultasi dulu. Ini gimana, antibiotik saya di stop atau tidak? Biasanya di stop ya, karena itu bisa mengganggu ya saat prosedur dilakukan. Nah, kita udah tahu ya gimana pap smear itu, ya apa manfaat dan efek sampingnya, apa kegunaannya, mungkin ibu-ibu udah tahu ya. Nah, kesimpulannya pap smear adalah prosedur screening kesehatan ya untuk melihat adanya sel abnormal atau tidak ya di leher rahim ataupun di serviks. Ya mungkin menimbulkan rasa tidak nyaman ya saat prosedur dilakukan, tetapi ya ini jarang terjadi. Kemudian ibu-ibu yang ingin melakukan pap smear ya sebaiknya dilakukan ketika sudah menikah, aktif berhubungan seksual. Ya ini bisa dilakukan 3 tahun sekali. Oke, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.